Amin, puji Tuhan. Ya, semua hal yang kita bicarakan kemarin tentang firman yang murni, tanpa campuran, cahaya Injil, itu semua hari ini dibicarakan sebagai harta. Ya, selama ini ayat yang kita doa bacakan tadi, 2 Korintus 4 ayat 7, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Mungkin di dalam pemikiran kita 2 Korintus 4 ayat 7 ini, harta itu tidak berhubungan dengan cahaya Injil ya. Tapi ternyata konteksnya itu tentang cahaya Injil kemuliaan yang kemarin kita bicarakan, dan hari ini ditampilkan sebagai harta, saudara-saudari. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita itu sedang menyalurkan harta, saudara-saudari. Saya jadi teringat Petrus ketika hendak memasuki bait suci, melihat orang yang lumpuh, pengemis itu meminta-minta tuh. Si Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Aku tidak punya harta bumiah. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apa yang aku punya di sini tentunya harta juga. Harta jasmani aku nggak punya, tetapi harta yang kupunya aku berikan kepadamu. Maka seketika orang itu menjadi sembuh. Tetapi di kekristenan, harta ini dianggap sebagai kesembuhan jasmani. Tetapi hari ini kita melihat sebetulnya Petrus saat itu sedang menyalurkan harta yang dimaksud di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 ini. Nah, nanti kita akan melihat betapa tingginya, unggulnya harta ini. Tidak seperti yang dianggap orang-orang Kristen di kekristenan hanyalah kesembuhan jasmani. Ayat itu sangat terkenal. Petrus menyembuhkan sambil berkata, emas perak aku tidak punya. Yang aku punya aku beri kepadamu. Oh, itu adalah kuasa mujizat hartanya. Padahal sangat rendah ya kalau kita mengartikan harta itu sebagai kuasa mujizat saja. Sangat rendah. Harta yang Petrus salurkan jauh lebih tinggi dari sekedar kesembuhan. Setelah orang itu sembuh kan pada akhirnya dia tetap mati, meninggal, masuk kubur. Jadi kalau kesembuhan ilahi, mujizat itu sebagai harta, sangat rendah sekali ya. Nah, Petrus saat itu sebetulnya sedang memberitakan Injil, saudara-saudari. Dan kita sudah melihat kemarin bahwa pemberitaan Injil kita, seperti yang dicatat di rawatan pagi hari ini,
Ya, dalam pemberitaan Injil, ya, Injil kita harus ada penerangan. Harus ada cahaya. Ini berarti ketika kita memberitakan Injil, Allah itu harus bersinar dari dalam diri Anda ke dalam hati orang-orang yang kita ajak bicara. Inilah pemberitaan Injil yang sesungguhnya, saudara-saudari. Jadi hasil dari pemberitaan Injil yang sesungguhnya itu bukan sekedar perkataan dangkal, oh orang-orang jadi percaya gitu ya. Banyak kok orang pindah agama dari agama lain ke agama Kristen karena melihat agama Kristen itu pemaaf, pengampun, berbicara tentang kasih, menolak kekerasan. Yesus penuh kasih sehingga mereka pindah agama ke agama Kristen karena hal-hal yang tadi. Kalau mereka pindah agama dari agama lama ke agama Kristen hanya karena hal-hal yang tadi, itu belum tentu Kristus bersinar di dalam hati mereka. Mereka hanya percaya kepada Yesus, bukan percaya ke dalam Yesus. Bukan. Kita pernah bahas ini dan saya tidak akan ulangi. Jadi hasil pemberitaan Injil yang sejati itu bukan sekedar perkataan dangkal yang ringan bahwa orang-orang itu percaya kepada Yesus. Seperti yang tadi, pindah agama. Belum tentu Kristus bersinar di dalam hati mereka. Hasil dari pemberitaan Injil yang sejati, haruslah Kristus bersinar di dalam hati mereka. Kekuatan ini bukan dari diri kami, kata para rasul, tetapi ada di dalam bejana tanah liat. Kami sendiri hanya bejana. Tetapi hari ini banyak orang-orang yang percaya pindah agama ke agama Kristen karena melihat ya pendeta-pendetanya tuh seperti emas gitu. Pendeta-pendetanya itulah emas itu. Sehingga mereka mau pindah agama atau mengikuti satu denominasi tertentu. Padahal pendeta-pendeta itu dan kita semua tuh hanya bejana tanah liat. Jadi orang-orang yang percaya menjadi Kristen hanya karena yang begitu-begitu belum tentu di dalam hati mereka ada Kristus yang bersinar. Sedangkan pemberitaan Injil kita harus membuat Kristus bersinar di dalam hati orang yang kita ajak bicara. Bukan sekedar percaya, ya. Karena makna percaya ini sudah jadi rendah gitu. Ya, asal pindah agama, oh berarti sudah percaya. Itulah sebabnya nanti banyak para pemberita-pemberita Injil kecelek ketika di tahta pengadilan Kristus. Ya, tidak diperhitungkan, bahkan dianggap sebagai hamba-hamba yang jahat. Oh, saudara-saudari, pemberitaan Injil itu bukan sekedar menyampaikan fakta-fakta Alkitab saja, saudara-saudari. Injil itu, kalau di 2 Korintus 4 ayat 6 yang kemarin kita bahas tuh adalah Injil kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu kita memberitakan Injil kemuliaan. Apa kemuliaan? Kemuliaan itu
ketika kita mendengar kata kemuliaan, ingat itu terang artinya. Ketika Tuhan Yesus diubah di atas gunung, dia dimuliakan, ada cahaya memancar. Ya, jadi Injil di sini harus Injil cahaya, memancar. Sehingga di dalam hati orang yang kita ajak bicara, ada terang Kristus. Dan kata cahaya, ingat, menurut teks Yunaninya, itu bisa mengandung arti membedakan dengan jelas. Jadi cahaya di sini bukan seperti cahaya di kulit Musa, kulit muka Musa, cahaya yang harfiah. Tetapi ini cahaya yang membuat orang-orang bisa membedakan dengan jelas mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Dan mereka membedakannya di dalam hati mereka. Inilah Injil, kemuliaan, dan hasilnya. Betapa tingginya pembelajaran tentang memberitakan Injil ini. Nah, beban saya pada pagi hari ini, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita melihat apakah Injil kemuliaan itu. Bagaimana para rasul memberitakan Injil, agar kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu sesuatu yang surgawi, yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Tidak bisa orang-orang alamiah melakukannya. Injil yang harus kita beritakan adalah Injil kemuliaan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4, bukan ayat 6. Di sana kan ada perkataan cahaya Injil, saudara-saudari. Injil kita harus menjadi cahaya Injil, saudara-saudari. Cahaya Injil tentang apa? Kemuliaan Kristus. Sebetulnya Injil ini adalah Kristus sendiri yang bercahaya. Bukan pemberita Injilnya. Pemberita Injilnya tuh hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Pemberitaan Injil sebetulnya adalah Kristus sendiri bercahaya, Kristus sendiri dimuliakan. Itulah cahaya Injil dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Cahaya ini bukan cahaya yang luaran, tetapi membuat orang-orang di batin mereka bisa membedakan dengan jelas mana kebenaran dan mana yang palsu. Oh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, saya ingin menguraikan 2 Korintus pasal 4 ini, saudara-saudari. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 15. Kalau saudara-saudari bisa menyimak sambil memperhatikan ayat per ayat, itu sangat baik. Walaupun tidak terlalu mudah, karena mungkin saya agak cepat menyampaikannya. Jadi saya ingin menguraikan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Ayat 1 itu adalah tentang ministry ini. Ya. Ministry para rasul, satu-satunya ministry. Dan ayat 15 adalah hasilnya. Hasil dari ministry perjanjian baru. Ya, hasilnya adalah di ayat 15a. Semakin banyak orang yang menjadi percaya.
15b, semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kalau hanya membaca ayat 15, sepertinya biasa gitu. Ya, memang memberitakan Injil adalah hasilnya orang-orang menjadi percaya, orang-orang memuji Allah. Sangat sederhana kalau hanya baca langsung ke ayat 15. Tetapi tahukah saudara-saudari bahwa prosesnya yang menghasilkan orang-orang menjadi percaya, yaitu cahaya Injil menerangi hati mereka, itu ada di ayat 2 sampai 14. Jadi ayat 1 itu tentang ministry itu, ayat 15 adalah hasilnya orang-orang menjadi percaya. Prosesnya itu luar biasa, saudara-saudari. Saya sendiri sampai menyeru betapa luar biasanya. Saya tidak pernah melihat selama ini prosesnya di ayat 2 sampai 14. Begitu tinggi. Tidak ada satupun manusia alamiah bisa memberitakan Injil yang semacam ini. Sehingga menghasilkan orang-orang percaya yang sejati. Percaya yang sejati itu artinya cahaya Injil menyinari hati mereka. Itu percaya yang sejati, bukan sekedar pindah agama. Nah, sekarang saudara-saudari, mari kita lihat prosesnya. Apa yang sedang saya sampaikan? Yang sedang saya sampaikan adalah pemberitaan Injil kemuliaan, ya, bukan Injil saja, tapi Injil kemuliaan. Injil yang bercahaya. Ya, semoga saudara-saudari bisa fokus melihat ayat per ayat. Saya tidak berlama-lama, mungkin akan dengan cepat saja. Jadi, untuk menghasilkan orang-orang percaya di ayat 15, pertama-tama ayat 2, ya, bahwa dikatakan di ayat 2, para rasul tidak memiliki perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi para rasul itu hati nuraninya bersih, tidak ada tuduhan, karena mereka tidak punya perbuatan yang tersembunyi. Seringkali kita berbagi nikmat atau membawa berita, tetapi di dalam ada tuduhan, ada hal-hal yang masih kita sembunyikan. Jadi, orang-orang yang percaya di ayat 15 itu diberitakan oleh pemberita Injil, minister-minister perjanjian baru yang tidak memiliki perbuatan tersembunyi yang memalukan. Itu ayat 2a. Dan ayat yang 2b kita bicarakan kemarin. Tidak memalsukan firman. Kemarin kita sudah bahas, memalsukan di sini berarti mencampurkan. Ada, firman Allahnya ada, yang aslinya ada, tetapi kadarnya sedikit banyak campurannya. Yaitu mencampurkannya dengan hal-hal bumiah, berkat-berkat bumiah. Janji-janji tentang hidup di bumi, tetapi tentang kekekalan, hasrat hati Allah, Yerusalem baru, yang adalah semua tentang hayat Allah yang kekal. Itu tidak ada. Banyak campuran. Firmannya ya ada ayat-ayat dipakai, tetapi campurannya banyak. Inilah yang menghasilkan orang-orang percaya di ayat 15, yaitu minister-minister perjanjian baru yang tidak memiliki perbuatan tersembunyi dan yang tidak memalsukan firman.
Kemudian ayat 3 dan 4 ya di 2 Korintus 4. Tadi sudah dikatakan bahwa Injil yang para rasul beritakan di dalam ayat 3 dan 4 itu adalah sebuah cahaya. Cahaya Injil, kemuliaan. Sangat terang cahaya ini. Ya, hanya tertutup bagi orang-orang non-pilihan. Ya, kalau saudara-saudari membacanya di dalam Yohanes 12 ayat 40, sebetulnya Allah sendiri yang menutup mata mereka. Jadi, asalkan kita rajin memberitakan Injil, kemuliaan, orang-orang pilihan, itu pasti diterangi. Karena itu bukan kekuatan alamiah kita. Itu bukan harta kita sendiri, tetapi kita sendiri sebagai bejana tanah liat memiliki harta mustika. Harta itulah yang membuat orang-orang tertarik kepada Kristus. Inilah, saudara-saudari, Injil, yaitu cahaya kemuliaan Kristus. Inilah yang menghasilkan orang-orang percaya di ayat yang ke-15. Kemudian ayat ke-5. Di sana dikatakan bahwa bukan kami yang kami beritakan. Nah, ini juga faktor dihasilkannya orang-orang percaya di ayat yang ke-15. Bukan kami yang kami beritakan. Nah, kebanyakan pemberitaan Injil, ya, entah Injil apa itu, termasuk juga kita, saudara-saudari, secara alamiah seringkali ingin menonjolkan diri. Oh, sebaiknya kalau ketika kita berbicara, kita harus selalu merendahkan diri sendiri. Kami hanya bejana tanah liat yang rapuh. Ya, karena itu kadang-kadang perlu juga gitu ada pengakuan dosa. Ya, yang cukup tidak berlebihan. Ya, ketika kita sedang memberitakan kebenaran. Karena ketika kita sedang memberitakan kebenaran, seringkali ada tuduhan-tuduhan karena memang kita tuh masih banyak perbuatan-perbuatan tersembunyi. Itulah yang dimaksudkan dengan bukan kami yang kami beritakan. Karena kami sendiri ya diketahui oleh jemaat Tuhan bahwa kami ini lemah. Saudara-saudari, ketika Anda sedang berbicara, berbagi nikmat, atau para saudara memberitakan firman, ingat, saudara-saudari itu tahu kelemahan Anda, apalagi istri dan anak-anak. Sehingga harus selalu kita mengatakan bukan kami yang kami beritakan, tetapi Kristus. Tetapi sungguh sayang sekali, di tengah-tengah kita pun juga banyak yang mirip-mirip. Ya, para pemberita-pemberita di kekristenan yang sering kali menonjolkan dirinya sendiri, pencapaiannya sendiri. Oh, saudara-saudari, hanya pemberita-pemberita Injil yang mengatakan bukan kami. Itulah yang akan menghasilkan orang-orang percaya di ayat yang ke-15. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, saudara-saudari, itu tentang isi daripada Injil. Ya, isinya memang dikatakan di ayat ke-6 itu adalah pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Sebetulnya ini kemuliaan Allah itu ekspresi Allah. Siapa ekspresi Allah? Ya, Kristus sebagai gambar Allah. Jadi pengetahuan tentang Kristus. Isi Injilnya tuh ini. Tetapi bukan kristologi yang dipelajari di sekolah-sekolah Alkitab. Itu doktrin, ya,
Walaupun benar, yang kita maksudkan di sini ini adalah sebuah cahaya Injil. Cahaya ini adalah memang sebuah pengetahuan. Karena kata cahaya itu menurut teks Yunaninya juga mengandung arti bisa membedakan dengan jelas. Artinya ini memang sebuah pengetahuan, tetapi pengetahuan ini adalah ekspresi Allah. Nah, di ayat ke-6 ini ayat yang luar biasa. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah ini datangnya itu dari wajah Kristus ini. Begitu sangat dalam ayat 6 ini, saudara-saudari. Ya. Wajah Kristus itu artinya di hadapan Kristus. Artinya di dalam hadirat Kristus, hadirat Allah. Jikalau kita terus-menerus ada di dalam hadirat Allah, kita akan punya pengetahuan yang sejati. Bukan terus-menerus ada di ruang kuliah sekolah Alkitab, tetapi berada di hadirat Allah. Saya tidak merendahkan belajar Alkitab. Di FTT, pembelajaran tentang kebenaran secara doktrinal begitu sangat tinggi. Kita tidak meniadakan pembelajaran doktrinal atau kebenaran. Tidak. Di FTTI itu sangat tinggi pembelajarannya mengenai doktrin kebenaran Alkitab. Sehingga diharuskan lulusan S1 baru bisa masuk. Kalau enggak berat. Karena tinggi memang pembelajarannya. Mengenai teks aslinya dan sebagainya juga dipelajari. Jadi kita bukan meniadakan kebenaran-kebenaran doktrinal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau tanpa berada di hadapan wajah Kristus, Anda tidak akan dapat memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah, yaitu Kristus sebagai gambaran Allah. Dan cahaya dari wajah Kristus ini sebetulnya adanya di hati, bukan seperti ministry perjanjian lama hanya di kulit muka Musa. Nah, saudara-saudari, ketika kita memberitakan Injil, ya, di rawatan pagi hari ini dikatakan bahwa kita perlu membantu mereka untuk menyeru nama Tuhan, agar mereka dapat dibawa kepada wajah Kristus, sehingga mereka memiliki kontak pribadi, mengalami penyinaran Allah di dalam hati mereka, sehingga akhirnya mereka memiliki pengetahuan. Ya, inilah ayat ke-6. Ya, ayat ke-6 ini tentang pengetahuan kemuliaan Allah. Tetapi kita tidak mengajarkan pengetahuan saja, melainkan membawa orang-orang ke hadapan wajah Kristus, yaitu hadirat Allah, dengan mengajak mereka menyeru nama Tuhan. Karena itu ketika saya sekarang mulai lebih banyak belajar, jikalau orang-orang atau sasaran-sasaran Injil kita belum ditaklukkan dalam perkara menyeru nama Tuhan, mereka belum mau menyeru nama Tuhan, mereka belum mau menerima kebenaran tentang menyeru nama Tuhan dalam Alkitab, maka saya menyadari sangat terbatas. Saya tidak bisa terlalu banyak berbicara hal-hal yang dalam dan tinggi, sampai mereka benar-benar mengalami hadirat Allah melalui menyeru nama Tuhan, baru kita bisa berbicara lebih banyak kepada orang itu. Luar biasa, saudara-saudari. Makanya kita perlu berlatih menjadi orang-orang yang mahir mengajak sasaran-sasaran Injil kita menyeru nama Tuhan sampai mereka masuk ke dalam hadirat Allah di hadapan wajah Kristus. Nah, semua yang tadi dibicarakan di ayat pertama sampai ayat
ke-6 ditampilkan di ayat yang ke-7 sebagai harta itu, saudara-saudari. Ya, di rawatan pagi hari ini juga dikatakan mereka yang menerima Injil kemuliaan akan memiliki Kristus sebagai harta yang berharga yang disalurkan ke dalam diri mereka. Jadi cahaya yang menerangi hati mereka itu adalah Kristus sebagai harta. Hadirat Allah, kelepasan, damai sejahtera itu semua adalah harta yang sumbernya adalah terang itu di dalam hati mereka. Terang itulah yang membuat mereka tidak khawatir lagi. Karena kegelapan sudah berlalu. Mereka menjadi terang benderang tentang jalan kehidupan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Semuanya itulah harta yang disalurkan. Itu ayat ke-7a. Ya, kalau di pembacaan hari ini, ya, dikatakan bahwa jika kita memiliki petunjuk dari wajah Kristus sedemikian, saudara-saudari, sebagai pemberita-pemberita Injil, ya, petunjuk yang kita dapatkan itu adalah petunjuk dari wajah Kristus, ya, maka kita akan memiliki harta dalam realitas, gitu. Bukan hanya dalam pembicaraan doktrin. Itulah pentingnya kita terus-menerus berada di hadapan wajah Kristus. Di mana? Di dalam roh kita. Menyeru nama Tuhan. Senantiasa tinggal di dalam roh. Kembali ke dalam roh. Itulah menerima petunjuk dari wajah Kristus yang ditulis di pembacaan hari ini, FKKP. Nah, saudara-saudari, kalau kita membaca ayat 8 dan seterusnya, di ayat 7 kan dikatakan harta itu disebut sebagai apa? Kekuatan yang melimpah-limpah. Oh, semoga saudara-saudari tetap bisa mengikuti ini. Ini mulai dari ayat per ayat tuh naik terus sampai puncak gunung, saudara-saudari. Ya. Tadi kita sudah sampaikan dari ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang harta. Dan harta itu ditampilkan di ayat yang ke-7 bagian B sebagai kekuatan yang melimpah-limpah. Oh, kalau Anda menyalurkan harta kepada orang-orang, orang-orang itu akan menerima kekuatan yang melimpah-limpah, saudara-saudari. Nah, pertanyaannya, kekuatan yang melimpah-limpah ini untuk apa? Untuk apa? Bukan untuk Anda berbisnis, bukan untuk Anda bisa mencapai kesuksesan, menjadi orang hebat. Bukan itu yang dimaksud dengan kekuatan di ayat 2 Korintus 4 ayat 7b ini. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menahan perkara-perkara yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Luar biasa, saudara-saudari. Di ayat ke-8, para rasul ditindas. Para rasul kehabisan akal. Itu kekuatan itu untuk ini. Untuk dapat bertahan, tetap kokoh, berdiri, memberitakan Injil walaupun ditindas. Ditindas tapi tidak terjepit. Karena kekuatan itu begitu kuat sehingga nggak bisa terjepit. Dia tetap kuat. Yang menjepitnya malah hancur. Ya, para rasul sering kehabisan akal karena memang Tuhan membuat mereka kehabisan akal. Kalau para rasul tidak kehabisan akal, maka para rasul akan berjalan dengan akalnya sendiri.
Jadi sungguh sangat baik jikalau kita kehabisan akal. Itu kondisi yang sangat baik. Ingat, ketika kita kehabisan akal, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itu harta itu di dalam kita. Jadi kekuatan itu untuk ini, bukan untuk jadi orang yang sukses, bisa mencapai keberhasilan dan sebagainya. Bukan. Kekuatan itu untuk ayat-ayat berikutnya yang disampaikan di sana. Ayat 9, kekuatan itu adalah untuk menahan aniaya. Ya. Ketika semua orang menyalahpahami. Ya. Dan ada juga bukunya Watchmeni menulis di buklet itu aniaya iblis. Sebetulnya iblislah yang menganiaya kita. Melalui situasi, melalui orang-orang. Tetapi kita tidak akan merasa sendirian. Itu yang disampaikan di ayat 9. Kekuatan itu untuk itu. Ketika dihempaskan itu dijatuhkan. Ya. Tidak pernah kita bisa sampai binasa. Karena keselamatan itu adalah kekal. Walaupun Anda jatuh, tidak ada yang bisa merebut keselamatan. Itu, kekuatan itu untuk ini. Ayat 10. Ya. Kekuatan itu adalah untuk terus-menerus mengalami kematian. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Maksudnya apa? Para rasul terus-menerus dimatikan melalui semua lingkungan manusia, perkara. Mereka bertahan karena ada kekuatan. Itu, harta itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah macam ini. Hasilnya ayat 10b itu kehidupan Yesus. Itu kata kehidupan itu teks aslinya Zoe. Ya, jadi hayat Yesus menjadi nyata. Itu, kekuatan itu adalah mengekspresikan hayat Tuhan dalam semua perkara-perkara yang buruk tadi. Ayat 11. Ya. Para rasul memiliki kekuatan untuk terus-menerus diserahkan kepada maut. Ini mengalami pembunuhan salib. Manusia alamiah mereka terus-menerus diserahkan kepada maut. Itulah penyebabnya mereka seringkali kehabisan akal. Tapi seringkali kita justru nggak habis-habis akalnya. Ada terus akalnya. Tiap menemukan masalah tuh nggak pernah kehabisan akal. Masih banyak akal. Cari jalan ke kiri, cari jalan ke kanan. Nggak pernah mau kehabisan akal. Seharusnya buang semua akal. Sampai habis. Itulah hasil dari terus-menerus diserahkan kepada maut di ayat 11a itu. Supaya ayat 11b-nya hayat Yesus diekspresikan, menjadi nyata. Ya. Kemudian masih ada di ayat 12. Kekuatan itu, harta itu, ya, adalah untuk menahan pekerjaan maut yang terus-menerus. Maut terus-menerus bekerja sampai kita dihabiskan. Tetapi hasilnya, ayat 12b itu, hidup atau hayat itu giat di dalam kamu, kata para rasul. Artinya hayat itu disalurkan. Hayat itu giat disalurkan kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Oh, luar biasa. Inilah semuanya proses, ya, dihasilkannya orang-orang percaya dalam ayat 15. Tidak sederhana memberitakan Injil itu, saudara-saudari. Ya. Ayat 13 ada kata roh iman. Roh iman itulah harta kita. Untuk dapat menahan semua aniaya, tindasan, hempasan, pekerjaan maut. Itulah roh iman sebagai kekuatan kita yang ada di ayat 13 itu. Ya, dan di ayat 14 kita melihat, ya,
Para rasul berkata, kami percaya, kami tahu bahwa kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa? Kalau di catatan kakinya tuh, ini berarti bahwa para rasul tuh udah menganggap diri mereka sendiri tuh udah mati gitu, untuk tujuan Allah. Ini semua tadi sudah saya sampaikan dari mulai dari ayat 2 sampai 14. Ya, itu semua yang ada di balik Injil kemuliaan. Ya, dari ayat 2 sampai 14 yang tadi saya sampaikan itu semua adalah pemberitaan Injil kemuliaan. Itu semualah yang membuat Injil para rasul itu bercahaya sampai menerangi orang-orang di dalam hati mereka. Ya. Jadi ayat 15 berkata orang-orang menjadi percaya. Itu bukan sekedar percaya, itu perkataan yang sangat ringan kalau sekedar percaya. Itu adalah Allah bersinar sebetulnya. Orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Arti yang sejatinya tuh Allah bersinar di dalam hati orang-orang itu. Oh, betapa mulianya, betapa tingginya, betapa unggulnya, betapa luar biasanya pemberitaan Injil yang diajarkan di dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Inilah pemberitaan Injil di dalam pemulihan Tuhan. Kita sedang berada di tempat yang tinggi, saudara-saudari. Orang-orang yang alamiah tidak akan mampu mencerna pelajaran-pelajaran ini. Akhirnya ayat 15 memperlihatkan hasil dari pemberitaan Injil yang tadi diuraikan mulai dari ayat 2 sampai 14. Ayat 15 berkata, semakin banyak orang-orang menjadi percaya, semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudari, penerapannya bagi kita itu ada di dalam FKKP halaman 115 ya. Yang kita baca hari ini, hari ketiga, yaitu di Alenia kedua, saudara-saudari. Jika kita belajar untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengambil Kristus sebagai pribadi kita dengan melihat sorot matanya, inilah wajah Kristus, inilah hadirat Allah. Ya, melihat sorot matanya dan menikmati hadiratnya, kita akan memiliki perasaan yang manis akan kemustikaan Kristus yang berhuni ini. Harta itu, saudara-saudari. Nah, pengalaman ini akan membuat kita tidak hanya berbahagia, bersuka cita, tetapi juga bersinar. Injil yang Anda beritakan akan menjadi Injil kemuliaan, Injil cahaya Kristus yang terpancar dari dalam diri Anda dan saya. Ya, hasil spontannya apa? Itu ada di Alenia yang terakhir, halaman 115. Ya. Kristus yang mulia sebagai harta yang luar biasa itu akan membuat kita tidak lagi mengasihi dunia, saudara-saudari. Anda terus-menerus mendapatkan sorotan dari matanya, berada terus di hadapan wajah Kristus, hadirat Allah membuat Anda bersuka cita, bahagia, bersinar. Orang-orang bercahaya melalui penyaluran yang Anda salurkan. Hasilnya semua pengalaman itu akan membuat kita secara spontan, saudara-saudari, tidak lagi mengasihi dunia. Dengan ringan kita akan meninggalkan dunia, menganggapnya sampah.
Karena pengenalan akan Kristus yang sedemikian itu jauh lebih mustika. Haleluya. Inilah kenikmatan saya di hari yang ketiga, saudara-saudari. Masih ada waktu, mari boleh berbagi nikmat. Mulai dari hari yang kemarin sampai hari ini. Silahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari manfaatkan waktu. Amin. Silahkan Saudari Hani. Amin. Saya sungguh makin tercelik gitu ya mendengar pengajaran ini ya. Bukannya kita bersombong, tambah sombong gitu ya, udah tahu banyak. Tapi justru mesti harus lebih lagi ya, kita merasakan banyak kekurangan. Jadi pekerjaan untuk menginjil bukan satu pekerjaan yang mudah. Saya rasa itu harus kita sendiri mengalami dulu ya. Mengalami Tuhan, mengalami apa itu terang Injil, kemuliaan Tuhan. Dan kita juga harus tahu ada kekuatan Allah gitu ya, kekuatan Injil itu di dalam kita. Kayaknya kekuatan itu kita harus alami, nikmati dan rasakan gitu ya, kekuatan itu untuk kehidupan kita sekarang ini menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita mengenal Tuhan gitu ya, bahwa harta yang ada di dalam bejana hati kita itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita nggak merasakan Tuhan itu luar biasa bagaimana ya, tapi begitu firman ini Korintus ini dijelaskan ya, sungguh bukan suatu kita untuk berbuat sombong atau meninggikan diri udah ada di dalam pemulihan, tapi rasanya beban atau tugas harus lebih lagi ya, kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau tidak mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa membagikan Tuhan kepada orang lain? Yang saya rasakan itu, jadi lebih lagi harus belajar mengalami Kristus, supaya benar-benar Kristus, kekuatan Kristus yang ada di dalam bejana hati kita itu benar-benar menghabiskan gitu ya kita ya, supaya Kristus yang nampak. Saya juga mau tanya, kekuatan itu ada di dalam kita untuk kehidupan kita juga sekarang ini kan ya Pak ya? Ya, untuk kehidupan kita sekarang ini, tetapi bukan untuk sekedar hidup di bumi, tetapi untuk memberitakan Injil kemuliaan. Iya. Jadi kita dengan adanya kekuatan itu kita bisa menang gitu ya, menghadapi macam-macam untuk kita mengalami Kristus, sehingga kita bisa kenal siapa yang Kristus yang ada di dalam kita. Kalau nggak mengalami, kayaknya juga mau ngomong atau mau menyalurkan hayat itu juga susah. Ya, memang mesti kita sendiri harus mengalami dan mengenal Kristus dengan benar. Perlu banyak belajar dan lebih dalam lagi ya, supaya Kristus di dalam kita lebih menyalurkan diri Kristus ke dalam kita terlebih dahulu. Itu aja yang saya dapat. Perlu belajar lagi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari, manfaatkan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan, saudara. Amin.
Tuhan Yesus. Mari jangan takut, bagikan. Amin. Amin. Mari puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Cerita pagi ini juga kembali saya diterangi ya bahwa kita adalah bejana tanah liat ya. Harta yang kita miliki ini adalah dari Kristus itu sendiri ya. Tadi seperti yang sudah diuraikan ya bahwa kita hanya bejana tanah liat yang menampung Dia, harta yang mustika itu ya. Nah, harta ini kita miliki di dalam bejana kita. Nah, ketika kita memberitakan Injil, kita menyalurkan harta ini ya, Kristus, Sang Injil kemuliaan itu. Seperti tadi bagaimana beri kekuatan ya, saya bersama di situ, yaitu dapat menahan dari ketika memberitakan Injil, banyak penganiayaan, banyak mungkin ditolak dan sebagainya, tetapi kekuatan itu ada di dalam kita hari ini ya, yaitu ada yang melimpah-limpah itu diri Allah itu sendiri yang tersalur di atas diri kita. Amin. Itu yang saya nikmati. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada, silahkan. Amin. Silahkan. Ya, supaya orang melihat ya bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal dari kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang bersinar di dalam kita. Ya, ini sungguh berita yang melegakan ya. Karena ketika kita mau memberitakan Injil, memang iblis itu menyabotase pikiran kita ya, memperlihatkan bahwa diri kita ini sendiri lemah, ya kita sering gagal. Bagaimana bisa memberitakan Injil kepada Tuhan? Tetapi melalui firman pagi hari ini, ya kita perlu terus maju memberitakan Injil di atas segala kelemahan kita. Yang kita beritakan bukan kelemahan kita, kegagalan kita, tetapi Dia yang mustika yang sudah ada di dalam kita, sehingga Tuhan terus akan menyinari diri kita sendiri ya. Dan ketika kita semakin mendapatkan penyinaran dari Tuhan ya semakin menelan kegelapan di dalam kita. Semakin hari kita memiliki kehidupan yang demikian, mendapatkan penyinaran dari Tuhan, kita memiliki keberanian ya untuk memberitakan Injil, karena kekuatannya adalah diri Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan ya, saudara-saudari. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, bawa kami terus ya Tuhan, menikmati kebenaran demi kebenaran, Benar. pemberitaan demi pemberitaan. Jangan hanya berlalu begitu saja ya Tuhan. Betul, Tuhan. Pemberitaan demi pemberitaan harus tersusun ke dalam kami Tuhan. Amin. Oh, menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oh, buah-buah sukacita, buah-buah damai sejahtera, dan juga buah-buah orang yang didapatkan melalui perkataan kami, kehidupan kami, Ya. sehingga gereja-gereja lokal di tempat kami ya Tuhan bertumbuh dan berkembang biak. Amin. Karena Injil kemuliaan Kristus terus-menerus dipancarkan melalui kami, saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan. Amin. Bangkitkan kami Tuhan. Oh, buatlah kami terus rajin berlatih Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, di dalam diri kami ada harta yang mustika itu. Amin. Harta ini harus disalurkan ya Tuhan. Kami mau berfungsi ya Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi penonton ya Tuhan.
Biarlah pemberitaan demi pemberitaan membangkitkan kami, membuat kami berdaya guna bagi rencanamu, pembangunan gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Sampai jumpa. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Tuhan berkati. Terima kasih saudara.